nomor rekening di bawah ini. Ingat bahwa nomor rekening ini langsung ke keluarganya atau ke ibunya sendiri. Itu atas nama Roberta Fani, ada nama ibunya, jadi tidak lewat siapa-siapa tapi langsung ke ibunya sendiri. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini, tetap di Hitam Putih bersama Oppo Smartphone. Kita masih di Hitam Putih bersama Oppo Smartphone dan kita sudah tersambung dengan Profesor Dr. Subagio, dokter yang menangani Selista di Solo ya? Iya. Di Solo, oke baik. Selamat malam dokter. Selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin pertanyaan saya langsung dokter, apakah masih ada harapan buat Selista untuk sembuh? Saya tidak punya pengalaman, cuma dari beberapa perpustakaan yang beberapa tahun. Gimana mas? Gimana dokter, boleh diulang lagi? Saya tidak punya pengalaman, cuma dalam buku itu bisa beberapa tahun. Tidak ada pengalaman kasus aladilnya itu. Namun menurut buku, menurut kepustakaan bisa berlangsung beberapa puluh tahun ini. Bisa bertahan sampai beberapa puluh tahun. Ya, dan seperti ada ketahui, kalau itu penyakit hatinya itu sebenarnya dasarnya kelainan kromosom. Oh, penyakit hatinya? Ketahui memiliki kelainan lainnya. Oke, berarti mungkin penyakit hatinya karena kelainan kromosom. Iya kan, kromosom alagilnya itu. Oke. Oh. Baik. Berarti intinya masih ada harapan hidup ya, Prof ya? Ya, masih ada. Jadi saya bandingkan seperti Pak Dahlan kan ya. Itu kan hepatitis yang cuma hatinya ada. Oke. Itu bisa nanti kalau tidak kurang itu. Oke, baik, dokter maaf ini terima kasih sekali karena audionya tidak bagus, kita nggak kedengeran. Tapi terima kasih banyak dokter, mungkin saya akan menyambung lagi dengan Ibu Fani. Bu, maaf tadi katanya kalau saya nggak salah ada kemungkinan kesempatan sembuh tapi beberapa puluh tahun, maksudnya gimana? Anda pernah dengar itu? Pernah dijelaskan sama Prof. Subagio? Iya. Katanya kalau di luar negeri itu kasus alagil itu pernah ada yang hidup sampai lama gitu. Tapi kalau di sini mungkin karena belum transplant atau gimana, akhirnya cuma bertahan 2 tahun, 3 tahun. Kemarin aja ada yang sakit kayak kalisanya alagil juga, umur kurang 4 tahun, 5 tahun meninggal sebelum transplant, barusan kemarin. Berarti kalau ditransplant? Ya, semoga aja mukjizatnya lebih banyak. Ya, dan yang pasti harapan secara kepustakaan aja bisa puluhan tahun ya. Ya siapa tahu bisa bertahan lebih dari itu. Ya kan, lebih dari itu siapa tahu. Baik. Itulah dia bayi Kalista. Sebenarnya saya mengetahui berita ini tuh dari seorang sahabat saya gitu. Dia post di page saya juga cerita tentang bayi Selista dengan pendonoran dengan sumbangan 20.000-nya itu. Dan saya mengundang teman saya ini juga kebetulan karena dia juga punya cerita yang menarik yang ingin dibagikan tentang apa yang dia lakukan sekarang ya. Ini adalah Abu Marlo. Apa kabar Abu? Aduh, udah lama sekali nggak ketemu. Di tengah aja Bu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Saya di mana Mas? Di sini atas saya. Nih Abu Marlo nih teman saya udah lama ya. Dia adalah apa ya? Saya magician juga nggak Mas? Iya, seorang magician juga. Gaya-gayanya mirip ya sama Om Deddy ya, hitam-hitam. Dia seorang magician juga yang sekarang lagi mau S3 nih. Ambil S3. Tapi mungkin bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah bahwa saya tertarik dengan Abu dengan isi petnya dia gitu. Dimana biasanya kalau isi pet itu, saya kalau main pet atau kalau main Instagram atau main apa, saya berusaha untuk menginspiratif tentang kesehatan biasanya gitu. Tapi kalau Abu ini menginspiratif tentang kegiatan sosialnya yang dilakukan. Dia punya sebuah konsep namanya eat and share ya. Ya. Dan salah satunya itu adalah ketika Abu mengekspos tentang Selista sendiri. Ya. Nah, apa itu eat and share, Bu? Jadi sebetulnya eat and share itu konsepnya adalah restoran gitu ya. Jadi restoran itu, jadi intinya di dalam restoran itu konsepnya adalah eat and share, makan dan berbagi intinya. Jadi kita punya jargon one food one smile. Artinya apa?
banyak orang yang makan di restoran dengan menikmati makanan yang enak gitu. Cuman saya pengen ketika orang makanan menikmati enaknya itu ada orang yang termarginalkan itu, yang ya mungkin dia sehari makan nggak lebih dari 2 kali gitu ya. Mereka pun bisa merasakan nikmatnya makanan itu gitu. Iya. Nah, dan ini sendiri sebenarnya sebelum restorannya ada sudah ada Eat and Share ini ya. Sudah Eat and Share ini salah satu pengembangan dari kegiatan yang pertama saya bikin sama teman-teman namanya Berbagi Nasi, Mas Derdi. Berbagi Nasi. Ya, apa itu Berbagi Nasi? Jadi Berbagi Nasi itu kita awali di Bandung kurang lebih 2,5 tahun yang lalu gitu. Jadi saya sama teman-teman ngajak anak-anak muda, gimana caranya anak-anak muda ini untuk mau peka terhadap sesama lah intinya gitu. Nah, kalau saya boleh mengutip dari perkataan Mother Teresa, dia bilang gini, kalau kamu tidak sanggup memberikan 100 makan orang, kasih 1 aja lah gitu. Kan gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau nggak bisa bantu banyak orang, at least lu bantu 1 aja. Gitu. Kalau setiap orang berpikir gitu, setiap orang ngebantu 1 orang, semua orang kebantu loh. Kebantu. Nah, makanya waktu itu kita bergegas punya idea adalah, yuk kita kumpulin teman-teman, seorang bawa 1 nasi bungkus, kan simpel banget tuh. Dan ini musiman atau gimana? Enggak, kita udah jalan 2,5 tahun dan konsisten setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Oke, kita lihat dulu, ini adalah gambaran berbagi nasinya, silakan. They made a statue of us and put it on a mountaintop. They'll name a city after us and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Then they'll give us a talking to. Ini baginya tiap hari apa? Jadi kita bagi per wilayah. Per wilayah. Jadi diawali waktu itu di Bandung, kita mengawali dengan 4 orang saja. Dan bersyukur 1 bulan itu kita udah ada di 3 kota. Dan hari ini sudah ada di lebih dari 54 kota. Gitu. 54 kota. Luar biasa, 54 kota, 1 nasi bungkus, kalau di setiap kota ada 10 orang. Makanya berapa nasi yang ada nih? Jadi gini, kita kolektif gitu ya. Jadi sekarang mungkin peserta di Bandung, jadi ada di Bandung, di Jakarta gitu, itu jadwalnya beda-beda. Jadi makanya detailingnya boleh lihat juga di berbaginasi.com tadi gitu ya. Kalau di Bandung itu kita hari Rabu siang itu ada yang namanya berbagi makan siang. Itu siang. Terus hari Kamis malamnya sama Sabtu malam kita berbagi nasinya, kita kumpul di satu tempat, terus kita muterin tuh keliling cari-cari orang yang tadi ya kayak di video tadi gitu. Nah, yaudah kita putar-putar dari berapa itu. nasi? Nasi rata-rata kurang lebih paling sedikit itu 100-150 lah. Kita pernah hit sampai satu malam minggu itu sampai 800 sampai 1000 nasi juga pernah. Wow. Uangnya dari mana itu? Volunteer yang mau itu tadi gitu. Jadi mereka datang, jadi kita 1 bungkus nasi deh, 1 orang bawa bungkus nasi datang ke tempat kita, yuk kita sama-sama bagiin ini untuk. Oh, jadi volunteernya itu ngasihnya bungkusan nasi, bukan ngasih uang? Bukan. Oh, kirain ngasih uang dan nanti dari tim yang mengelola. Nah, itu juga ada, cuman kita lebih diprioritaskan untuk orang yang mau datang terus ngebagiin langsung karena poinnya di situ gitu. Oh. Gitu. Iya. Dan ini maksudnya tadi saya suka sekali dengan kata-kata yang ditulis itu bahwa sebungkus nasi tidak akan merubah kehidupan mereka gitu. Tapi akan mengajarkan kita untuk lebih peka lagi ya. Itu sama dengan 20.000 nggak akan mengubah kehidupan Anda gitu. Tapi siapa tahu bisa menyelamatkan bisa merubah hidupnya Selista mungkin. Dan nggak ada yang tahu itu kan mungkin aja bisa seperti itu. Betul. Nah, boleh saya tanya Bu? Saya kenal kamu udah lama ya, udah lama. Apa yang membuat lu tiba-tiba mau melakukan ini? Itu pertanyaan sulit ya. Apa yang tiba-tiba gitu. Nah, basically sih 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. Basically sih saya merefleksikan gitu. Dulu waktu saya punya cita-cita pengen jadi magician seperti Master Dedi gitu. Gitu ya, itu cita-cita dulu Mas. Makanya sampai kita punya program bareng, itu cita-cita juga gitu. Sampai hari ini saya bisa ngobrol juga, itu part of dreams lah. Nah cuman setelah cita-cita satu demi satu ini jadi magician udah, masuk TV udah, bisnis ada gitu. Dan di situ apalagi? What next gitu. Sampai saya tersadar gitu,
bahwa sebetulnya kita ini semua dihidupkan itu hanya sebagai distribution channel gitu. Dimana kita ini harus mendistribusikan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, karena satu hal yang bisa membuat kita bahagia, happy, senang itu hanya ketika kita berbuat kebaikan. Wah, luar biasa. Nah, yang Ini jarang loh ada orang yang kayak gini. Oh, tapi Abu ini selalu datang dengan full surprise kalau ke saya itu. Oh, jadi ya? dia selalu datang dengan ide-ide yang luar biasa, dan ini luar biasa. Nah, yang saya kaget tadi ada lagi nih, saya itu kan salah satu juri dari Indonesia Mencari Bakat di Trans TV ya. Dari salah satu di IMB itu ada yang namanya Risma Wanda yang main biola, dia asalnya pengamen, belajar biola 8 bulan dan sekarang sudah masuk 3 besar Indonesia Mencari Bakat. Dan main biolanya bagus banget, dan ternyata itu adalah salah satu anak dari didikan. Anak didikan. Ya, jadi gini. Di Bandung, khususnya kita berbicara Bandung gitu ya. Selain berbagi nasi juga saya ada program pemberdayaan untuk anak jalanan, Master. Jadi kalau berbagi nasi saya bikin di level 1 karena apa? Nutrisi perut tuh harus diisi gitu. Tapi ketika nutrisi perut hanya nutrisi perut saja yang diisi, tapi kalau ininya nggak diisi juga akan percuma gitu. Maka ini akan jadi program berkesinambungan, nutrisi perutnya diisi, nutrisi pikiran juga diisi. Maka pemberdayaan itu saya lakukan sama teman-teman ke anak-anak jalanan. Salah satunya adalah? Salah satunya yaitu Risma Wanda itu. Risma Wanda itu. Risma yang Wanda sekarang itu. ada yang di sekarang IMB. udah jadi 3 besar di IMB. Indonesia Mencari Bakat. Luar biasa.